Ayo bangun kak, panggil Bilqis menggoyang-goyangkan tubuh Adiba yang tengah terlelap pulas. Ada apa sih dek? Kakak sudah sholat isya kok, sudah makan malam juga. Sudah sana keluar, jangan ganggu kakak, jawab Adiba dengan mata yang masih terpejam dan suara serakas orang yang belum sadar sepenuhnya. Adiba menggeliat lucu dan semakin menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Kak, jangan tidur lagi. Bilqis menarik selimut, ia membungkus tubuh Adiba hingga bawah. Apaan sih dek? Jangan bercanda deh, ini sudah malam, waktunya tidur bukan main. Ayolah dek, jangan ganggu mimpi indah kakak. Sana keluar, jangan ganggu kakak. Mata kakak ngantuk banget. Lihatlah, mata kakak gak mau dibuka sama sekali. Kak, di luar ada Kak Xavier, ujar Bilqis. Hah? Xavier? Ujar Adiba terlonjak kaget. Tanpa aba-aba ia langsung duduk dengan mata yang terbuka lebar. Seolah-olah rasa kantuk yang menghantuinya seketika hilang detik itu juga. Dasar kakak bucin. Giliran sebut nama Kak Xavier aja, kakak langsung bangun. Katanya kakak ngantuk dan mata kakak gak mau kebuka. Ya udah, kakak tidur aja lagi, kenapa kakak bangun? Kalau gitu aku keluar dulu ya kak. Mau foto sekaligus minta tanda tangannya Kak Xavier. Dah, mimpi indah ya kakakku sayang, ujar Bilqis yang sengaja meledek sang kakak. Ia berpura-pura memasang wajah seriusnya, padahal di dalam hatinya ia tengah terkekeh-geli melihat ekspresi sang kakak. WK. Dek tunggu. Adiba berdiri dan langsung menahan lengan Bilqis agar Bilqis tidak keluar dari kamarnya. Kamu seriusan ada Xavier di rumah kita? Tanya Adiba. Oh, serius? Buat apa coba aku bohong? Kakak tahu sendiri kan aku paling anti yang namanya bohong, jawab Bilqis. Hal itu cukup meyakinkan Adiba. Yap, benar sekali. Kamus di dalam hidup Bilqis yaitu kejujuran. Dan Bilqis paling tidak suka yang namanya kebohongan. Ia lebih baik jujur walaupun kenyataannya pahit daripada ia harus berkata bohong. Adiba mengedarkan pandangannya untuk melihat jam yang ada di dinding kamarnya. Waktu menunjukkan pukul 21.30 WIB malam. Adiba masih terdiam dengan wajah yang tidak dapat dijelaskan. Dek, ngapain dia ke rumah kita? Tanya Adiba lagi penasaran. Entahlah kak, aku juga gak tahu. Katanya dia udah WA kakak, tapi kakak gak balas-balas, jawab Bilqis santai sembari menaikkan bahunya, pertanda ia benar-benar tidak tahu. Hah? WA kakak? Dari mana dia dapat WA kakak? Untuk apa? Dan kenapa? Tanya Adiba bertubi-tubi, membuat Bilqis mengernyitkan dahinya sembari menaikkan bahunya. Adiba kembali dikagetkan dengan jawaban Bilqis. Ia semakin melebarkan matanya lebar-lebar. Setelahnya, ia langsung mencari keberadaan handphonenya dan membuka layar handphonenya. Yaps, benar sekali, seperti yang dikatakan Bilqis. Barusan ada pesan masuk tanpa nama. Isi pesan dari Xavier. Cewek berkerudung. Ini gue Xavier. Terserah lo mau simpan atau hapus nomor gue. Gue gak peduli. Jam 21.00 gue datang ke rumah lo. Jangan tanya alasannya. Percuma, gue juga kagak bakalan jawab semua pertanyaan lo. Isi pesan dari Xavier di jam 20.00. Woi, lo masih hidup? Kenapa kagak lo baca pesan gue? Isi pesan Xavier di jam 20:05. Woi, wanita berkerudung. Isi pesan dari Xavier di jam 20:10. Lo sudah bosan hidup, hah? Kenapa lo abaikan pesan gue?
Isi pesan Safir di jam 20:15 menit. Mau gue patahkan leher lo? Isi pesan Safir di jam 20:20 menit. Manusia berkerudung. Isi pesan Safir di jam 20:25 menit. Woi, manusia. Isi pesan dari Safir di jam 20:25 menit. Jangan buat pitam gue naik. Balas cepat pesan gue. Kalau enggak lo terima akibatnya nanti. Isi pesan Safir lagi di jam 20:30 menit. Balas woi. Isi pesan Safir di jam 20:31 menit. Lo ya, bener-bener ngelunjak, mentang-mentang gue WA duluan. Isi pesan Safir di jam 20:32 menit. P. Spam Safir puluhan kali. Oke, terserah lo mau balas atau enggak. Gue kagak peduli. Lagian gue gak perlu izin dari lo. Gue datang ke rumah lo sekarang. Dan jangan salahkan gue kalau rumah lo gue bakar. Pesan terakhir dari Safir di jam 21:00. Setelah Adiba membaca semua isi pesan dari Safir, ia menepuk jidatnya kasar dan menghela nafasnya malas dengan ekspresi wajah yang tidak dapat diartikan. Kenapa dia tidak pernah berhenti mengancam dan menghantuiku seperti ini ya Allah? Ini lagi, dapat dari mana dia nomor aku? Padahal di sekolah yang tercantum nomor papa dan mama. Kenapa dia datang ke rumah malam-malam begini sih? Aduh, gawat. Dia mau bakar rumah aku segala. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Keluhnya panik. Ya elah, si kakak malah melamun. Kak, sadar. Kenapa kakak melamun? Aku keluar dulu ya kak. Kakak cepetan keluar. Soalnya dari tadi Kak Safir bawel nanyain kakak terus. Bilkis keluar dari kamar Adiba, meninggalkan Adiba yang masih saja terbuai dalam lamunannya. Isi kepalanya dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan yang ingin sekali ia luapkan semuanya. Tak berserang lama, Adiba pun akhirnya keluar dari kamarnya, melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Ia mengenakan piyama panjang berwarna biru, bergambar Doraemon dengan kerudung berwarna hitam, sempurna menutup auratnya. Setelah tiba di ruang tamu, Adiba terperangah, menganga lebarkan mulutnya, melihat ruang tamunya yang dipenuhi dengan beragam macam benda. Ada puluhan tas branded dari berbagai merek dan juga beragam warna. Baju gamis dengan segala size, rok, sepatu, baju pria, celana pria, sepatu pria, kacamata, jam tangan dan juga parfum. Dan tentunya saja semua barang itu harganya bukan kaleng-kaleng. Dimulai dari harga 10 juta ke atas. Safir datang ke rumah Adiba membawa semua produk, mau jualan atau mau melamar Adiba nih. WK. Selain itu, ada juga 5 pelayan yang siap membantu Adiba dan keluarganya mencoba satu persatu barang bawaan Safir. Di luar rumahnya, Adiba ada satu motor sport Honda CBR 250 RR Bravery Red Black, 2 motor Scoopy warna silver, dan 2 sepeda Polygon tipe Ben RN. Ini semua buat apa Safir? Kenapa kamu bawa semua ini ke rumah aku? Tanya Adiba gelagapan tidak percaya menatap intens Safir. Oh, ini semua anggap saja tanda terima kasih gue sama lo. Seminggu yang lalu lo sudah jawab semua pertanyaan gue, dan gue belum ada kasih lo sesuatu. Oh ya, gue gak tahu ukuran lo dan kesukaan lo seperti apa. Jadi gue bawa saja semuanya ke sini.
Selain itu, ini juga ada untuk Tante, Om, dan juga Bilqis. Jawab Safir enteng dengan wajah datarnya. Benarkah kak? Ada untuk Bilqis juga? Wah, kakak baik banget. Ini kan barang mahal, ujar Bilqis memeluk erat tubuh Safir dengan semangat. Memilih-milih yang sesuai dengan keinginannya. Bilqis, tegur Adiba sembari menyipitkan matanya, memberi kode supaya Bilqis berhenti dan kembali ke posisi awalnya, yaitu di samping sang papa. Dengan wajah yang cemberut, Bilqis menuruti perintah sang kakak. Maaf sebelumnya, aku gak bisa terima semua ini. Kamu bawa aja pulang semuanya. Dan satu lagi, aku ikhlas menjawab semua pertanyaan kamu. Jadi gak perlu melakukan ini, ujar Adiba dengan nada dingin dan seriusnya. Safir hanya diam. Ia tidak merespon, bahkan tidak memperdulikan perkataan Adiba barusan. Safir merogoh kantungnya dan melempar sebuah kunci pada Bilqis. Dengan tangkas, Bilqis menangkap kunci pemberian dari Safir. Apa ini Kak Safir? Tanya Bilqis bingung. Lo lihat saja di luar, cocokkan kuncinya, jawab Safir singkat. Bilqis menoleh menatap kedua orang tuanya dan juga Adiba. Setelahnya, ia keluar untuk melihat apa yang dimaksud sama Safir barusan. Masya Allah, Pa, Ma, Kak Adiba sini, ayo sini lihat, teriak Bilqis kagum melihat motor sport Honda CBR 250RR Braveri Red Black yang ada di depan rumahnya. Kak Safir juga sini, teriaknya lagi. Jangan teriak-teriak Bilqis, ini sudah malam, ujar sang papa. Lah, kok ada banyak motor dan juga sepeda Safir? Tanya papanya Adiba. Safir hanya memberikan senyum tipisnya pada papanya Adiba. Kak Safir, motor ini punya siapa? Ini punya kakak ya? Wow, ini keren banget kak. Ini motor impian aku selama ini kak. Ini motor harganya mahal banget. Wah, kakak hebat bisa punya motor sekeren ini, puji Bilqis mengelilingi motor sport itu. Lo suka? Tanya Safir dengan cepat. Bilqis menganggukkan kepalanya. Oke, mulai sekarang motor itu punya lo, ujar Safir dengan santainya. Maksudnya kak? Tanya Bilqis tidak percaya. Ya itu motor punya lo. Lo bisa pakai motor itu ke sekolah, jelas Safir lagi. Enggak boleh. Awas kalau kamu terima motor itu Bilqis. Kakak Nggak usah kegeeran. Motor itu tidak ada sangkut pautnya dengan lo. 2 hari lagi adek lo ulang tahun yang ke-15 kan? Dan motor itu adalah kado ulang tahunnya yang ke-15. Sudah jangan lo tolak. Lihat wajah adek lo sesenang itu. Dengan cepat Safir memotong perkataan Adiba dengan nada datarnya. Om, Tante, saya harap jangan tersinggung sama semua ini. Saya tidak ada bermaksud apa-apa. Dan sebenarnya kedatangan saya ke sini ada maksud lain juga, ujar Safir dengan nada lembutnya pada orang tua Adiba. Kak Safir, kok bisa tahu ulang tahun aku? Ini adalah kado ulang tahun termewah dan terkeren yang aku punya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Tapi kan ulang tahunnya 2 hari lagi. Kenapa Kak kasihnya sekarang? Tanya Bilqis sembari memeluk erat Safir, meneteskan buliran bening terharu. Safir tidak menjawab, tetapi ia mengelus lembut puncak kepala Bilqis. Itu rahasia. Gue takut gak punya waktu buat kasih kado ulta lo Bilqis. Makanya gue kasih sekarang aja, jawab Safir seadanya. Mah, Pa, Kak Adiba, boleh ya Bilqis terima kado ulang tahun Bilqis? Apalagi ini adalah motor impian Bilqis, mohonnya.
sembari menyatukan kedua tangannya dengan wajah Papi Ace-nya. Ketiganya saling lempar pandang bertanya melalui isyarat. Baiklah, kalau itu bisa buat kamu bahagia, apa boleh buat? Tapi ada syaratnya. Kamu harus janji sama kakak. Setelah ini kamu harus banyak-banyak bersyukur dan lebih giat lagi belajar. Jangan ugal-ugalan bawa motornya, jawab Adiba memberikan izin pada Bilqis. Yes, ujar Bilqis bahagia setelah mendapatkan izin dari Adiba dan juga kedua orang tuanya. Ia pun langsung lompat-lompatan sembari memeluk Adiba, sang mama, sang papa, dan mencium ketiganya secara bergantian. Tidak lupa juga Bilqis menarik Safir ke dalam pelukan mereka. Jadi saat ini mereka berpelukan berlima, sembari lompat-lompatan juga. WK. Nak Safir, terima kasih banyak atas semua kebaikan kamu ini. Dan terima kasih banyak sudah memberikan kado ulang tahun yang berharga untuk Bilqis. Tapi maaf banget, semuanya Tante tidak bisa menerima semua pemberian dari kamu, nak, ujar sang mama menatap sendu pada Safir. Entah kenapa, setiap mamanya Adiba menatapnya, pasti hatinya langsung luluh. Sudah yuk, sekarang kita bicaranya di dalam saja, ujar sang papa. Semuanya masuk, kecuali Bilqis. Ia tengah sibuk memperhatikan dan mencoba motor barunya itu. WK. Coba jelaskan, apa tujuan kamu yang sebenarnya datang ke sini, Safir? Tanya papanya Adiba. Gak jadi om, lain kali aja. Berhubungan waktu sudah malam, kalau gitu saya pamit ya om, Tan, ujarnya mencium kedua tangan orang tuanya Adiba. Saya harap Tante dan Om tidak keberatan menerima pemberian dari saya. Saya akan bahagia jika Tante mau memilih salah satu di antara barang yang saya bawa untuk Tante pakai. Tapi jika tidak ada juga tidak apa-apa. Saya akan mengembalikan semua itu ke tokonya, ujar Safir. Kak, jangan pulang dulu. Hehehe, boleh minta tanda tangan dan juga foto barengnya enggak? Ujar Bilqis sembari cengengesan. Untuk apa? Tanya Safir. Hehehe, mau pamer kalau kakak adalah calon kakak iparnya Bilqis, jawab Bilqis polos. Perkataan Bilqis barusan membuat mama, papa, Adiba, dan juga tertohok. WK. Bilqis, jangan ngadi-ngadi kamu. Balikin sekarang juga motor itu sama Safir, marah Adiba. Sedangkan kedua orang tuanya kini tengah melototi Bilqis. Sedangkan Safir hanya diam lagi dan lagi tanpa ekspresi. WK. Ya elah, aku kan cuma bercanda sih kak, ma, pa, kak Safir. Serius amat nanggapinya. Hehehe, ujar Bilqis menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal.